Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari dari manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah manajemen pemasaran. Saya akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul merancang dan mengelola jasa. Merancang dan mengelola jasa adalah proses pengembangan dan pengelolaan layanan yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai kesuksesan bisnis. Ketika produk perusahaan semakin untuk mendiferensiasikan produk fisik mereka, maka mereka beralih ke diferensiasi jasa. Terlebih lagi, banyak perusahaan yang menemukan banyak keuntungan ketika mereka mengantarkan jasa yang bagus. Baik itu pengiriman tepat waktu, jawaban pertanyaan yang lebih cepat, penyediaan jasa mengetahui kelebihan ini dengan baik. Selanjutnya itu tentang langkah-langkah yang terlibat dalam merancang dan mengelola jasa meliputi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, yaitu memahami kebutuhan, keinginan, dan masalah pelanggan untuk menawarkan layanan yang sesuai. Yang kedua yaitu menyusun dan mengembangkan layanan atau mengembangkan layanan berkualitas yang efektif untuk memecahkan masalah pelanggan. Yang ketiga yaitu ada mengelola kualitas jasa. Memastikan kualitas jasa tetap stabil dan sesuai dengan harapan pelanggan. Yang keempat ada mengintegrasikan teknologi. Dapat diartikan sebagai menggunakan teknologi yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Yang kelima yaitu ada mengembangkan sumber daya manusia, yaitu dapat diartikan sebagai mengembangkan keterampilan dan kemampuan karyawan dalam memberikan layanannya tersebut. Dan slide selanjutnya terdapat lanjutan dari langkah-langkah yang terlibat dalam merancang dan mengelola jasa, dapat meliputi yang keenam yaitu mengelola persediaan dan fasilitas. Memastikan persediaan dan fasilitas yang cukup untuk memberikan layanan. Yang ketujuh yaitu mengimplementasikan manajemen inventaris, mengelola inventaris dan layanan yang ada untuk memastikan keadaan dan kualitas. Yang kedelapan yaitu ada mengelola harga dan pemasaran, menetapkan harga yang sesuai dan menghasilkan strategi pemasaran yang efektif. Yang kesembilan yaitu menguji cobakan layanan dan evaluasi hasilnya untuk mengetahui area yang perlu ditingkatkan. Slide selanjutnya itu ada kategori bauran jasa besar dari keseluruhan penawaran, membedakannya menjadi 5 kategori penawaran. Yang pertama yaitu barang berwujud murni. Yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa atau yang disebut dengan barang berwujud dengan layanan yang menyertainya. Yang ketiga yaitu ada hibrida. Dapat diartikan sebagai penawaran terdiri dari bagian barang dan jasa yang sama proporsinya. Yang keempat yaitu ada jasa utama yang disertai barang dan jasa atau layanan utama dengan
disertai barang atau jasa kecil. Yang kelima yang terakhir yaitu ada jasa murni atau disebut dengan layanan murni. Dan slide selanjutnya itu ada 3 cara meningkatkan kualitas jasa. Yang pertama, berinvestasi pada prosedur ketenaga kerjaan dan pelatihan yang baik, merekrut karyawan yang tepat dan melatihnya dengan baik adalah hal yang sangat penting. Yang kedua yaitu ada menstandarisasi proses kerja di seluruh organisasi. Karena jasa bervariasi tergantung pada siapa dan di mana jasa dibuat perusahaan. Perlu membuat standar atau blueprint atau untuk jasa yang ditawarkannya, sehingga konsumen dapat mendapatkan jasa yang sama dimanapun mereka bertransaksi atau dimanapun mereka bertransaksi dapat mendapatkan jasa yang sama dan mendapatkan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga yaitu mengawasi kepuasan konsumen, menerapkan sistem saran dan masukan pelanggan. Maksudnya yaitu mengevaluasi kepuasan konsumen, menerapkan sistem saran dan masukan pelanggan. Kita meminta respon positif dari para pelanggan untuk mengevaluasi perusahaan jasa tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.